selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Oke, jadi di depan kita ini udah ada satu unit kendaraan ini jenis Supra 125. Oke, jadi untuk permasalahannya ini sebenarnya ada 4 permasalahan ya. Yang pertama itu permasalahannya adalah baterainya ini ngedrop, jadi baterai akan kita ganti. Dan masalah yang kedua yaitu starter itu tidak hidup, dan yang ketiga untuk di bagian lampu depan itu juga tidak hidup, dan nantinya akan kita ubah menjadi lampu LED. Dan yang terakhir yaitu klaksonnya kontak-kontak yang bagus biasa. Oke, jadi Ya. keempat Itu acuan apa tadi itu akan kita jadikan jetbed sebagai pedoman kita ya. Jadi yang pertama nantinya kita akan ganti dulu di bagian baterainya. Setelah itu dari situ kita bisa tahu kelistrikan mana yang bermasalah. Apakah di bagian starternya tadi mengalami mati karena baterai yang ngedrop aja, ataupun ada permasalahan lain ya. Kita juga belum tahu. Jadi untuk biar nggak penasaran, tontonin aja video ini sampai selesai ya, biar tidak salah paham. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba tes starter ya. Nah, jadi untuk pada saat kita tekan tombol starter ini nggak merespon ya, hanya berbunyi seperti itu. Jadi yang merespon hanyalah di bagian relay ya. Jadi untuk relaynya sendiri itu merespon hanya berbunyi seperti itu ya. Namun untuk di bagian dinamo starternya itu nggak merespon sama sekali atau nggak ada pergerakan. Mungkin untuk di bagian dinamo starter ini macet ataupun arang starternya itu sudah habis ya. Oke teman-teman, jadi untuk lebih memastikan kita buka aja dinamo starternya ya, biar kita bisa sama-sama tahu permasalahan di dalam dinamo starter ini apa. Apakah arangnya ataupun coolnya yang habis, atau juga memang dinamonya ini sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Kita juga belum tahu ya. Oke baik, sekarang kita akan cari tahu permasalahan yang ada di dalam dinamo ini ya. Biar kita nggak penasaran, kita langsung buka aja. Nah, jadi untuk membukanya ini dengan menggunakan kunci sok ukuran 7 mili ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung buka aja biar kita nggak penasaran lagi ya. Kira-kira permasalahannya itu apa? Apakah di arang atau cool starternya, atau juga yang lain ya, kita juga belum tahu. Jadi ini akan kita lepas saja. Oke, jadi untuk melepas tutup bagian atas ini ya agak sulit ya. Kemungkinan ini untuk di bagian lahar ini udah berkarat dan lengket. Nah, jadi untuk di bagian tutup atas ini tidak bisa terlepas. Kita akan lepas aja semua ya, kita angkat ya. Nah, jadi untuk di bagian dinamo udah terlepas.
penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk di bagian lahar sudah lengket ya bersama as dinamonya. Kemudian kita akan coba lepas magnetnya ya. Kita akan lihat bentuk magnetnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi untuk bentuk magnetnya udah seperti itu ya. Yang tadinya hanya dua kutub ya, jadi sekarang menjadi banyak itu ya, menjadi beberapa kutub jadinya ya, jadi beberapa bagian. Nah, jadi untuk di bagian arangnya atau full starternya juga ini sudah habis ya. Pecah bang magnetnya bang. Ya, kan bisa diganti kan. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian dinamo starter ini kita akan ganti aja dengan yang baru. Kita juga udah dapat persetujuan dari orangnya, karena kasus yang seperti ini apabila kita benerin lagi ini juga nggak akan bertahan lama. Jadi kita nggak mau ambil risiko, jadi kita ganti aja dengan yang baru. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba pasang dinamo yang baru ini ya. Ini mereknya tidak kita sebutkan, namun untuk masalah harga ini cukup terjangkau. Untuk di tempat kita ini sekitar 225.000. Oke, jadi untuk mempermudah pada saat proses pemasangan, jadi kita pasang dulu untuk di bagian kabel ya. Tapi jangan terlalu kencang ya, kita pasang terlebih dahulu, takutnya bantalannya itu pecah. Oke, jangan lupa kita jadi setelah kencang untuk di bagian murnya kita pasang aja safety-nya. Setelah itu dinamonya bisa langsung kita pasang ke mesin motornya. Oke, jadi untuk cara pemasangannya ini cukup kita dorong aja ke arah depan kita ya. Kemudian sambil kita goyang-goyangkan sedikit. Nah, untuk dinamonya ini udah mapan, udah terpasang ya. Kemudian kita langsung pasang aja bautnya. Dan untuk di bagian kabel massa ini harus kita tempatkan lagi ke posisinya ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi sebentar kita akan ambil kuncinya terlebih dahulu ya. Oke ya teman-teman, ini akan lanjut kita kencangkan. Jadi untuk proses pengencangan bautnya ini antara kiri dan kanan ya harus seimbang, karena apabila tidak takutnya di bagian as dinamonya itu nggak presisi masuknya, takutnya terjadi permasalahan ya yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus seperti ini cara pengencangannya, antara kiri dan kanan. Oke, langsung aja kita coba starternya. Alhamdulillah ya, jadi untuk sekali start aja ini langsung hidup, langsung menyala tanpa ada permasalahan lain ya. Oke, jadi untuk permasalahannya ini hanyalah dinamonya yang mati ya, akibat magnetnya yang udah pecah, yang udah terbagi menjadi beberapa bagian, makanya dinamo start ini mati ya. Bunyi nggak klaksonnya? Klakson. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian tombol klakson ini juga akan kita ganti ya, karena memang tombolnya itu macet-macet. Nah, jadi untuk di bagian tombol klakson ini udah selesai kita perbaiki, maksudnya ini udah selesai kita ganti ya. Kita akan beralih lagi ke bagian penerangan. Jadi untuk di motor ini penerangannya itu masih standar, itu masih menggunakan lampu biasa ya, atau lampu yang berarus AC. Jadi ini kita akan ubah menjadi kita pasang lampu LED.
karena untuk di motor ini untuk lampunya agak sedikit redup ya. Jadi pemilik motor meminta kita untuk rombak lampu LED. Nah, jadi untuk pemasangan lampu LED sendiri itu ada yang baru, yang bekas. Tidak sulit. Untuk di bagian lampu kita tinggal langsung pasang aja. Kita hanya perlu ubah di bagian jalur inputnya ya. Yang tadinya AC kita ubah menjadi DC. Oke, jadi untuk kabel arus input dari Kipro itu adalah warna kuning ya, kuning polos. Itu untuk di jenis motor Supra 125, Karisma ataupun yang sejenisnya ya. Jadi ini di sini kabelnya kita potong aja, kemudian kita langsung sambung aja dengan menggunakan kabel lain ya, secukupnya aja. Jadi untuk keuntungan daripada lampu LED ini ya, ini untuk di bagian pencahayaan dia lebih terang, dan untuk lampunya itu lebih stabil. Dan juga untuk usia pemakaian itu tergantung ya, terkadang ada yang awet dan juga ada juga yang kurang ya, tetapi untuk jelas penerangannya itu lebih stabil dia. Oke, jadi untuk kabel itu secukupnya aja. Kita kupas bagian ujungnya, kemudian kita akan langsung pasangkan aja. Untuk di kabelnya itu di sini akan kita langsungin ke di bagian kunci kontak ya. Jadi kita harus pastikan di kunci kontak itu arus outputnya ya kita pasang ya. Setelah kunci kontak on, di situ ada arus output 12 volt. Jadi ke situ kita pasang. Untuk di jenis motor ini khususnya Supra 125 ataupun Karisma, itu warna kabel outputnya adalah merah bergaris hitam. Jadi untuk lebih memastikan lagi, untuk lebih jelasnya ya, kita akan coba tes arusnya setelah kunci kontak kita hidupkan. Nah, jadi dengan menggunakan lampu sen yang seperti ini, itu sudah terlihat jelas ya untuk outputnya itu di bagian kabel yang merah bergaris hitam. Oke, di sini langsung aja kita lilitkan kabel yang berwarna kuning tadi ya, yang tadinya kita sambung. Langsung aja kita lilitkan, dan jangan lupa untuk kita isolasi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi setiap kita menyambung kabel atau kita rapikan harus ya kita isolasi. Oke, jadi untuk dirasa kurang tebal, isolasinya kita bisa lapis untuk 2 lapis ya, biar lebih aman. Oke, setelah itu soketnya kita pasang, dan kita akan tes untuk di bagian jalurnya ya. Kita tes di bagian jalur lampu, di bagian kepalanya. Ya, ini udah terpasang, udah kita rapikan. Oke, kita akan coba tes untuk di bagian jalur lampu kepala. Kita on-kan kunci kontak. Setelah itu ini langsung hidup ya, tanpa motor ini kita hidupkan. Inilah yang disebut arus DC atau arus dari baterai. Nah, jadi untuk lampu jauh dekat ini udah menyala ya, udah hidup. Oke, kita coba akan langsung pasang untuk di bagian lampunya. Jadi sebelumnya kita mohon maaf ya, jadi untuk pengambilan gambar ini
kita mengarah ke keluar ya. Jadi karena di luar itu posisinya sangat panas, jadi gambarnya ini kurang jelas, gelap. Oke, jadi untuk bagian lampu ini udah selesai. Setelah kunci kontak dihidupkan, dia bisa langsung hidup tanpa harus mesin dihidupkan ya. Oke teman-teman, jadi untuk 4 permasalahan yang ada di motor ini semua udah selesai. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.